Shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan yang sangat-sangat diberkati. Kita akan membahas untuk hari ini adalah tentang lahir baru. Ya, orang dunia berkata, apa sih lahir baru itu? Mereka bingung. Ya, kan sudah lahir, kok lahir baru lagi? Nah, artinya lahir baru di sini adalah pembaharuan dari yang tidak baik menjadi yang baik. Ya, lahir baru itu adalah perubahan fundamental dalam kehidupan seseorang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, intinya di situ. Ya, perubahan dari yang tidak mau menerima Tuhan Yesus akhirnya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Ini yang disebut dengan lahir baru. Ada 3 hal dalam proses lahir baru itu ya. 1, kelahiran dari roh. Kedua, perubahan hati menjadi baik. Yang ketiga adalah iman dan percaya. Ya, oke, kita akan bahas tentang kelahiran dari roh. Tuhan Yesus berkata bahwa seseorang yang harus dilahirkan dari roh untuk dapat melihat kerajaan Allah. Itu ada di Yohanes 3 ayat 3, 5 sampai 6. Saya bacakan dulu Yohanes 3 ayat 3, 5 dan 6. Oke, ayat 3. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5, jawab Yesus, sesungguhnya jawab Yesus, jika seseorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Yang 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Jadi maksudnya dilahirkan dari daging adalah orang yang mempunyai sifat kedagingan, sifat duniawi, ya, maka hidupnya penuh dengan keinginan hawa nafsu. Tapi kalau dia dilahirkan oleh roh, ya, rohnya itu selalu dipenuhi oleh rohnya Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Maka untuk hawa nafsu bisa ditekan, bahkan dihindari. Bisa jadi ditiadakan untuk hawa nafsunya. Ya, oke. Yang kedua adalah perubahan hati. Kalau yang tadi kelahiran dari roh, sekarang yang kedua adalah perubahan hati, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama. Dosa-dosa lama ditinggalkan, hidup baru menjadi ciptaan baru. Ya, itu ada di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu iman dan percaya. Punya iman dan percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan, menerima hidup kekal. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat-ayat baca hafalan juga ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, Bapa di surga, telah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan ini. Jadilah orang yang lahir baru, percaya Tuhan Yesus, roh kita selalu dikuatkan oleh Roh Kudus, oleh tuntunan Roh Kudus. Kita baca firman terus, renungkan siang dan malam, menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, saya berdoa untuk
Semua yang mendengarkan dan melihat video ini diberkati Tuhan Yesus dalam segala hal. Apapun pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Immanuel tidak akan meninggalkan kita. Roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata, amin.